Selamat siang anak-anak. Siang, Bu Siang, Guru. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu Alhamdulillah Guru. baik. Sehat, Bu. Masih semangat ya walaupun belajarnya siang. Iya, Bu. Harus semangat, Bu. Siap, Bu. Sudah Oke. makan. Kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan Ketua Kelas Riza ya pimpin doa terlebih dahulu. Ya, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah berdoa. Sekarang Ibu mau cek dulu nih, siapa nih teman-teman yang tidak hadir saat ini? Ada semua? Ada, Bu, lengkap, Bu. Iya, lengkap, Bu. Ada semua. Syukurlah ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu pengen tahu kalian nih fokus nggak nih ya? Siang-siang gini ngantuk ya jam-jam tidur? Coba ya. Coba lihat ke sini. Ini lihat kotak ini warna apa ini? Biru, Bu. Biru. Biru, masih fokus ya. Oke, ini Ibu coba dengan cepat kalian sebutkan warna di kotaknya ya. Ini Merah. Merah. Hijau. ya, ada yang mau bilang biru tadi ya. Hijau. Oke, masih fokus semua ya berarti ya. Ya, Bu. Nah, oke, sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini ada pretest ya, nggak usah khawatir. Ini pretest ini hanya untuk menguji kemampuan awal kalian ya. Ibu kirim dulu ya linknya, kalian tunggu dulu sebentar. Di chat ya. Oke, ini untuk pretestnya, kemudian ini untuk angket motivasinya. Bentar. Oke, silakan kalian buka, bisa dibuka? Bisa. Bisa, Bu. Ya, silakan dikerjakan ya. Nah, nanti di situ ada nama ya, first name. Ya, ini. First name-nya silakan dikasih angka dulu, misalnya 1 ya, semuanya dikasih 1 dulu sebelum nama kalian. Misalnya 1 Dina, baru nama akhirnya apa, kemudian emailnya. Kemudian mulai klik start ya. Oke, nanti di akhir itu akan muncul sertifikat seperti ini. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan soal akan muncul sertifikat seperti ini. Sertifikat ini kalian download, nanti kemudian diupload di angket motivasi. Di angket motivasi nanti ada beberapa pertanyaan, cuma 5 pertanyaan. Di bagian terakhirnya nanti kalian bisa upload file. Ya, nanti kalau yang kesulitan mengupload sertifikatnya bisa dikirim lewat WA saja. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, oke. Sudah semua ya mengerjakan ya? Ya, sudah, Bu. Sudah. Kalau begitu, gimana? Ada kesulitan nggak? Sulit jawabannya, Bu. Sulit. Ya, nggak apa-apa ya, karena memang ini belum kita pelajari ya. Tapi mungkin ada di antara kalian yang sudah membaca terlebih dahulu materi ini, mungkin bisa mengerjakan sebagian. Nah, sekarang perhatikan slide yang Ibu tampilkan di sini. Ada 3 gambar di sini. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gambar yang pertama ini gambar apa? Kursi, Bu. Kursi. Gambar yang kedua?
Meja. Ya, gambar yang ketiga. Bola. Bola. Bu, Betul bola. sekali ya. Apa Bu itu Bu? Ya, bola apa ini? Bola kasti. Enggak ya, bola kasti nggak kayak gini ya. Bola lah ya. Oke. Oke, kalian pernah bayangin nggak kalau seandainya ini kalian 3 benda ini kalian potong-potong terus menerus sampai didapati bagian terkecil yang nggak bisa dibagi lagi. Kira-kira bagian terkecil itu namanya apa ya? Ada yang tahu? Kalau yang kursi sama meja sama, Bu. Yang kayak gergaji itu ya, Bu ya? Ya enggak? Nah, serbuk. Serbuk Ada yang lebih kayu. kecil lagi dari serbuk itu, masih dipotong terus menerus sampai kecil, sampai tidak terlihat. Bu, debu. Debu, Bu. Debu. Berarti belum baca ya? Nggak ada jawaban yang lain? Kalau misalnya meja sama kursinya debu, terus bolanya apa? Sama debu. Kan, Bu. Tadi kan saya bilang gambar 1, gambar 2. Ya. Kalau gambar Nah, 3 saya nggak tahu nih, Bu, bahan apa ya bolanya ini. Ya, ini bukan Plastik ya, berdasarkan Bu? bahan. Tiga-tiganya ini sama. Partikel yang sangat kecilnya itu namanya sama. Kira-kira ada yang tahu apa? Atom, Bu. Atom. Iya, siapa tadi yang jawab? Eni ya? Piani, Bu. Piani, Bu. Oh, Piani. Pinter sekali. Berarti Piani ini sudah membaca materinya ya. Oke. Kita next dulu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini memang mau mempelajari tentang atom. Tapi lebih dalam lagi kita akan menganalisis struktur atom dengan menggunakan apa ini? Sebentar. Dengan menggunakan apa itu ya? Kita slide dulu. Coba Eni, tolong dibacakan En. Tujuan pembelajarannya. Ya, Bu. Bentar, Bu. Tujuan pembelajaran menganalisis struktur atom dengan menggunakan model atom, teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum, dan menerapkan konsep struktur atom dalam nanoteknologi secara kreatif, bernalar kritis, dan bergotong royong. Ya, terima kasih Eni. Nah, memang tujuan pembelajaran kita ini kok kayaknya ribet banget sih menganalisis. Tenang, nanti Ibu pandu dengan lembar aktivitas yang akan Ibu bagikan ya di WhatsApp group. Oke, untuk memahami ini kira-kira nih. Nah, kira-kira kita harus tahu dulu nih, ngapain sih kita repot-repot mempelajari tentang atom? Untuk apa kita belajar atom kalau tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, ya enggak? Nah, jadi ini tadi itu ada teori perkembangan atom. Jadi apa? Bagaimana hubungan antara perkembangan model atom dengan kehidupan sehari-hari? Nah, nanti kita pelajari lebih jauh. Untuk itu, kalian harus tahu kalau materi ini sangat penting untuk dipelajari ya. Walaupun nanti kalian misalkan tidak mengambil jurusan kimia, Bu, kalian tetap perlu materi ini ya untuk dipelajari. Selanjutnya, untuk mengerti apa sih itu atom, Ibu kalian fokus pada video berikut ya. Oke, diperhatikan, dicermati baik-baik karena setelah ini akan ada pertanyaan ya. Tunggu. Kedengaran suaranya? Tidak ada, Bu. Belum, Gambarnya Bu. juga Belum, tidak Bu. ada. Belum? Gambarnya belum ada Sebentar. juga. Tunggu sebentar ya. Sebentar ya. Gimana ya caranya itu ya? Ya, share screen Nah, ulang. video. Oh, share screen orang ya? Tapi dicentang share sound-nya Bu di pojok kiri bawah. Oh ya, sebentar ya Ibu. Ini stop share dulu berarti. Oke. Sebentar ya, Nak. Oke, tunggu sebentar ya.
Ini Bu, coba share screen lagi. Ada, oh share shown ya. Oke, share. Ketika kita mempelajari Di mana ada kimia, suaranya? kita akan sering menjumpai Sudah, Bu. atom. Nah, Nah, perhatikan apa ya. itu atom? Pernahkah kalian mendengar kata atom? Jika pernah, apa yang kalian ketahui tentang atom? Mungkin beberapa di antara kalian akan berpikiran tentang gambar satu ini. Nah, tentu saja tidak, teman-teman. Karena atom yang akan kita pelajari merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, yaitu ilmu kimia. Kata atom pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani bernama Demokritus. Demokritus mengungkapkan bahwa atom itu berasal dari kata a yang berarti tidak dan tomos dibagi. Jadi, atom berarti tidak dapat dibagi. Secara istilah sendiri, atom merupakan partikel terkecil penyusun materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya, meja, buku yang sering kita baca, gas LPG. Nah, dari contoh ini, apakah materi selalu hanya benda mati? Makhluk hidup pun termasuk materi, seperti hewan, tumbuhan, bahkan manusia kita sendiri juga merupakan materi, karena kita menempati ruang dan memiliki massa. Nah, setelah kita ketahui definisi apa itu atom, bahwa atom itu merupakan bagian terkecil penyusun materi. Nah, materi itu sendiri kan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa ternyata atom itu sebagai penyusun alam semesta. Jadi, segala sesuatu yang ada di alam semesta itu tersusun oleh atom. Oke, sudah disimak tadi videonya? Sudah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Oke, sekarang kalian pikirkan apa nih kira-kira pertanyaan yang kalian pikirkan setelah kalian menyaksikan video tersebut. Nah, ada yang ingin menjawab? Kira-kira pertanyaan apa sih yang muncul di pikiran kalian setelah menonton video tersebut? Coba Asep. Bu, Kira-kira nih ketika kamu mendengar atom, tadi ada penjelasan, Asep berpikir apa nih tentang atom? Pertanyaan atom yang itu ya atom itu adalah bagian terkecil dari materi. Oh iya, benar sekali Asep. Nah, kira-kira nih dari tampilan video itu adakah yang ingin kalian ketahui tentang atom? Kira-kira apa sih pertanyaan yang masih kalian pikirkan tentang atom? Erlian, coba Erlian. Ya, Bu. Bentuk atom tuh seperti apa ya, Bu ya? Oh Itu iya, pertanyaannya. ya, terus ada lagi Ya. Erli? Apalagi ya? Struktur atom itu bagaimana? Apa aja komposisi di dalamnya? Wah, iya luar biasa sekali Erli ya. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ada ya. Oke, sekarang ya seperti Erli tadi ada yang dia menanyakan bentuknya seperti apa sih? Kemudian strukturnya seperti apa ya? Ada juga mungkin apa sih yang dimaksud dengan atom? Siapa sih yang pertama kali mengemukakan ide tentang atom? Nah, untuk itu ya ini adalah alur tujuan pembelajaran untuk mencapai pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan dulu pengertian atom berdasarkan video yang ditampilkan dengan benar ya. Selanjutnya, kalian akan Ibu ajak untuk menganalisis LKPD, menganalisis struktur atom ya. Tadi Erlian sudah mengatakan kalau dia tuh pengen tahu kena struktur atom, bentuk atom itu seperti apa ya.
Untuk itu, silakan kalian buka LKPD yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp ya. Sudah ada? Ya, Bu. Sudah, Ada, ya. Bu. Oke, ini sudah Ibu bagikan lembar aktivitas ya dan bahan ajar. Nah, ini kelompok-kelompoknya sudah Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, diingat ya, kelompok 1 Asep sama Dina. Yang kelompok 2 Ahmad dan Eni, 3 Riza dan Devita, yang keempat Ari dan Erlian, yang kelima Adiah dan Viani. Diingat-ingat jangan lupa ya. Oke, sekarang kita ke LKPD-nya. Ke lembar aktivitas ya. Oke. Nah, di sini kalian menjawab dulu pengertian itu atom itu apa. Ya, tadi sudah ada di video. Kemudian, nah, tadi Erlian sudah menyampaikan pemikirannya. Apa sih yang ingin dia ketahui tentang atom? Kalian silakan tuliskan jawaban kalian, diidentifikasi masalah apa saja yang ingin kalian ketahui tentang atom. Nah, di sini ada model atom Dalton. Ya, kalian silakan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian ada model atom Thomson. Selanjutnya ada model atom Rutherford. Model atom Bohr. Dan model atom mekanika kuantum. Lalu kalian simpulkan. Nah, kalian kan sudah Ibu suruh bawa ini ya. Karton, kalian silakan nanti menggambarkan model atom tersebut pada karton. Hanya saja, Ibu rasa untuk pertemuan kali ini belum cukup waktunya untuk menggambarnya nanti di pertemuan berikutnya. Kita cukup membahas LKPD saja pada hari ini. Ya, silakan kalian mengerjakan sesuai dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu 2 menit, cukup ya? Oke. Iya, Bu. Baiklah. Oke, silakan masing-masing kelompok untuk maju ke depan menuliskan ya, menuliskan hasil kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya. Oke, sudah ya? Sudah semua. Kelompok 1 sudah ya? Silakan maju. Tadi kelompok 1. Iya, Bu. Ya, sudah. Kelompok 2 silakan maju, sudah ya? Oke, kita bahas. Oke, ya, kita bahas. Nah, ini sudah semua maju ya. Nah, sekarang ya, kalian tadi sudah menyampaikan identifikasi masalahnya apa. Kemudian ini perkembangan model atomnya. Nah, ini model atom Dalton. Dalton ya. Oke, coba Adiah baca model atom Dalton. Adiah tadi menggambar seperti ini enggak? Bolanya pejal gini seperti ini enggak? Ya, Bu. Ya, oke, coba baca. Ini apa model atom menurut Dalton? Atom adalah unit pembangun. Atom adalah unit pembangun dari segala macam materi. Yang kedua, atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat sama dengan unsurnya. Yang ketiga, dalam reaksi kimia, atom tidak dimusnahkan, tidak diciptakan, dan tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Ya. Kelemahannya? Kelemahannya, yang pertama, tidak dapat menjelaskan adanya daya hantar listrik. Bagaimana mungkin atom yang netral dapat menghantarkan listrik? Yang kedua, tidak menjelaskan adanya partikel subatomik, partikel pembentuk atom. Oke, bagaimana? Jawabannya sudah sama semua seperti ini? Mirip, Bu. Ya, ada yang beda-beda sedikit ya. Ada yang jawabannya berbeda? Enggak, Bu. Sama ya? Tidak ada, Bu. Sama semua. Oke, jadi si Dalton ini bilang kalau bentuknya atom itu seperti bola pejal. Pejal itu artinya bola padat.
Nah, kenyataannya pada saat itu listrik sudah ditemukan. Jadi dia tidak bisa menjelaskan dong. Kalau dia bentuknya seperti bola pejel padat, gimana mungkin bisa mengantarkan listrik, ya enggak? Nah, setelah itu dilakukanlah penelitian lebih lanjut oleh yang namanya Thomson ya. Jadi si Thomson ini yang bisa menjelaskan adanya partikel subatomik atau penyusun atom. Jadi atom ini masih bisa dibagi lagi ternyata. Jadi dengan adanya penelitian si Thomson, model atom ini, Dalton ini pun akhirnya runtuh. Oke, sekarang model atom Thomson. Coba Dina. Ya, Bu. Ya. Model atom Thomson 1897. Atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Ya, Kelemahannya, teori atom Thomson tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana elektron berada di dalam atom. Thomson hanya menyatakan bahwa elektron tersebar di permukaan atom. Kelemahan ini kemudian dijadikan dasar untuk menemukan teori atom yang lebih baik, yaitu yang dikemukakan oleh Rutherford melalui percobaan pengampuran sinar alfa. Iya, betul sekali ya. Apakah model atom Thomson seperti ini modelnya yang kalian gambarkan? Iya, Bu. Ya, sama Ya, ya. Bu. Sama. Nah, ada yang berbeda? Sama, Bu. Nggak ada ya? Sama. Iya, jadi bentuknya seperti roti kismis ya. Makanya di model atom Thomson ini sering dikenal dengan model atom roti kismis ya. Jadi dia tuh ada bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis, tapi dia tidak jelas seperti apa sih persebaran elektronnya. Nah, teori ini pun akhirnya runtuh karena ditemukan model atom yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya ini dia model atom Rutherford. Silahkan Ari. Ari baca model atom Rutherford. Ari bisa dengar, Ari? Halo, Ari. Oke, coba Ari kayaknya ngobrol sendiri ini, Ari. Menghilang, Ari ya. Coba Riza. Tolong dibacakan, Riza. Model atom Rutherford. Ya, Bu. Model Ya. atom Rutherford, atom tersusun atas inti atom yang memiliki muatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Antara inti atom dan elektron terdapat ruang hampa. Ya, Oke, kelemahannya? Tidak bisa menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom akibat gaya tarik elektrostatis inti terhadap elektron. Oke, ya ini model atom Rutherford ada nggak bentuknya yang berbeda dengan ini? Kayaknya ada deh. Iya, Bu. Ada yang Negatifnya beda ya. kami Bentuk-bentuk. berseberangan dikasih. Iya, itu yang Banyak biasa. gambarnya. Banyak ya gambarnya ya. Ini adalah gambar yang diambil dari sisi yang berbeda ya. Jadi kalau kalian itu secara umum ya, tapi ini belum Bu gambarkan ya. Nanti ini yang dari sisi yang berbedanya. Jadi ini untuk menunjukkan adanya inti atom, kemudian adanya elektron ya. Jadi elektronnya itu mengelilingi inti dan ada ruang hampa di sini. Nah, kalau misalkan ini Rutherford ini dipatahkan lagi ya. Kenapa kalau misalnya ini elektron ini berputar-putar itu ya, coba kalian bayangkan seperti obat nyamuk. Kalau obat nyamuk itu berputar kan lama-lama habis ya? Iya, lama-lama kan dia mengarah ke tengah kan? Iya. Kalau obat nyamuk itu nggak pernah pakai obat nyamuk ini kayaknya ya, udah pakai Dulu waktu kecil, Bu, obat nyamuk bakar. Ya, obat nyamuk bakar benar. Ini Ibu ibaratkan seperti obat nyamuk bakar ya. Jadi bayanginnya pakai obat nyamuk bakar, jangan yang obat nyamuk listrik, beda nanti ya. Nah itu, jadi kalau misalnya dibakar itu kan dari luar, nanti lama-lama jatuh ke dalam. Jadi ada ilmuwan yang mengatakan seperti itu. Lah kok ini kenapa bisa tetap? Alasannya apa? Nah Rutherford ini nggak bisa menjelaskan alasan itu. Oleh karena itu ada Bohr yang bisa menjelaskan teori yang lebih baik lagi ya. Selanjutnya ada model atom Bohr ya. Silakan Asep. Dibaca Asep.
Ya. At- Ya. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif pada suatu lintasan. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan cara menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom tidak akan berkurang. Kelemahannya tidak sesuai dengan ketidakpastian Heisenberg. Elektron ukurannya sangat kecil dan selalu Oke, halo. Asep? Wah, ini sebentar. Apakah suara saya terdengar? Aduh, ini hilang ya. ya. Oh ya, terdengar ya? Ya. Ya, sempat ini kayaknya hilang tadi sebentar ya. Oke, ya apakah yang lain gambarnya sama? Model atom bornya atau ada yang berbeda? Halo? Halo? Ya, apakah yang lain gambarnya sama atau beda? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya. Oke. Nah, si bor ini lebih jelas tadi ya daripada Rutherford posisinya. Ternyata dia bisa menjelaskan nih, kalau si elektron ini posisinya ada orbit ya, dia terletak pada suatu orbit. Nah, kenapa dia nggak masuk ke inti? Karena dia itu berada pada orbit yang tetap ya. Jadi kalau si elektron mau berpindah lintasan ke lain itu yang dia akan menyerap atau memancarkan energi. Jadi energi elektron itu tidak akan berkurang. Jadi si elektron tidak mungkin masuk ke inti. Seperti itu ya. Nah, tapi dia ada kelemahannya. Sudah ada teori yang baru si Heisenberg ya. Dia menemukan elektron itu tidak mungkin dong ditemukan posisinya secara pasti, enggak seperti Riza misalnya. Riza duduknya di kursi nomor 1 ya, Riza di situ aja. Tapi kalau elektron ini kita ngelihat ke arah misalnya posisinya Riza, tapi dia sudah berpindah. Yang bisa ditentukan adalah ruangannya. Jadi misalnya Riza ada di kelas 10.1 ya, yang bisa kita tentukan keboleh jadiannya. Ya, perkiraan Riza itu ada di ruang 10.1, tapi kita tidak bisa menjelaskan Riza ada di sudut kah, di depan, atau di belakang. Kita hanya bisa menentukan keboleh jadiannya saja. Bisa dipahami? Ya, Bu. Ya, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Oke, nah sekarang yang selanjutnya model atom modern. Siapa nih yang belum berstory? Eni. Ya, Saya, tolong Bu. Eni. Ya. Oh ya, Ari. Bu, maaf, tadi saya lagi diskusi ya, Bu. Iya, Ari asik diskusi sendiri ini. Nggak apa-apa ya. Silakan. Model atom modern tahun 1926. Waduh, tar Bu, nggak begitu kelihatan Bu. Tar Bu. Ya. Posisi elektron adalah tidak pasti. Hal ini dapat ditentukan mengenai keberadaan elektron di dalam atom adalah daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron tersebut. Daerah dengan peluang terbesar itu disebut orbital atau daerah kebolehjadian. Iya, makasih Ari. Nah, ini Sama-sama, model atom Ibu. modern ini kayaknya ini kok jadi lebih nggak jelas ya. Iya, karena di model atom modern ini dia itu sifatnya partikel juga seperti gelombang. Jadi kalau gelombang kan dia tidak ini ya, tidak terlalu terlihat seperti apa ya. Seperti Ibu bilang tadi, yang bisa ditentukan adalah kebolehjadiannya saja. Oke, jadi kesimpulannya pada hari ini silakan dibaca ini. Nah, ini kesimpulannya hari ini. Eni, apa nih kira-kira kesimpulannya dari gambar ini? Kira-kira gimana nih? Perkembangan modelnya semakin dari awal sampai terakhir berubah ya Bu ya. Iya. Dari setiap model atomnya berubah-ubah. Oke. Terima kasih Eni. Ya, jadi kita simpulkan bareng-bareng. Diingat, jadi model atom yang pertama adalah model atom siapa? Dalton, Bu. Dalton. Yang kedua? Thomson. Yang ketiga? Rutherford. Yang keempat? Niels Bohr. Niels Bohr. Yang kelima?
Mekanika kuantum. Mekanika kuantum. Jangan kebalik ya, diingat-ingat. Nah, sekarang pembelajaran kita akhirnya selesai juga. Hore! Ya, sekarang sebelum kita mengakhiri ini ada refleksi dulu, kita refleksi dulu gimana ya pembelajaran kita hari ini. Sebentar ya. Ya, kita refleksi dulu. Ya. Silakan di sini ya. Oke. Bentar, Ibu. Ya, nanti kalian bisa kirimkan ya. Bentar. Ini. Ya, nanti Bu kirimkan linknya ya. Nah, nanti silakan kalian berikan komentar, kritik, dan saran kalian mengenai refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kartonnya dibawa karena kalian akan menggambarkan model-model atom yang tadi ya. Nanti jangan lupa untuk setiap kelompoknya akan maju mempresentasikan hasil diskusinya dan gambar model atomnya. Ada yang masih ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah paham? Sudah. Paham, Bu. Suaranya tidak terdengar ya. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah paham, Bu. Sudah ya? Sudah. Ya, Oke, sudah. kita cukupkan untuk pelajaran hari ini. Silakan pimpin doa. Riza, ya ketua kelas, pimpin lagi doa. Oke, baik, Bu. Baik, teman-teman, karena ada di penghujung pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tidak terdengar ya? Oke, berdoa selesai. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa pelajari untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Ada, Nak. Kamu cerita ini. Bu Dewi, terima kasih sudah bermasyarakat. Silakan komentar dari teman-temannya, silakan. Oke, Bu, saya sih boleh. Dewi, ya, ini sih Bu Dewi, apa namanya? Kalau saya ini selera, tapi kalau saya kadang yang pertama ngasih gambar atau ngasih di PPT itu kadang paling nggak fungsional gitu, maksudnya kayak pengarah gitu. Ini selera sih. Nah, mungkin sedikit saran aja buat Bu Dewi, kayak tadi kan ada yang kayak molekul apa itu muter-muter, karena nggak terlalu ada, nggak tahu sih kalau Bu Dewi mungkin ada fungsinya, tapi kalau misalnya buat saya itu nggak terlalu mengarah ke materi ini, jadi mending diganti gitu. Itu kalau saran dari saya. Jadi kalau saya memang seleranya kalau ada gambar atau ada artnya gitu atau ada hiasan itu paling nggak yang mengarah ke materi gitu sih. Itu saran yang pertama. Terus yang kedua, mana ya tadi? Oh, oke. Yang kedua tadi kayaknya yang di atom apa ya, Thomson ya, di deskripsinya itu di dalam, tapi yang di kelemahannya itu di permukaan gitu. Nah itu kan dua hal yang berbeda. Jadi ya tuh kismis dalam roti kismis gitu. Berarti kan di bayangan siswa paling enggak di dalam rotinya gitu. Tapi pas yang di kelemahannya itu kalau nggak salah tersebar di permukaan gitu. Nah itu kan dua hal yang berbeda gitu. Jadi nggak tahu mau dipakai yang mana itu sih. Ya. Terima kasih Pak Riza. Tadi nggak terdengar sebagian, tapi kayaknya ini ya komentar art ya. Art yang tidak sesuai sama. Iya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih sarannya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain.
Ini Bu, apa pada saat pembelajaran boleh nggak kita menyebutkannya maaf yang seperti ilmuwan Thomson, si Thomson, si Bohr atau si Dalton gitu boleh atau tidak Bu ya dalam pembelajaran dalam penyebutannya? Terima kasih. Bu Rina mungkin. Kalau saya ya apa ya, nah ini pertama Pak Riza tadi ya memang kalau membuat UPT itu memang garis besar dan mengarah. Nggak kedengeran, maaf Bu Rina. Nggak kedengeran suara Bu Sofarina. Mungkin suara Bu Dewi ditutup dulu sebentar. Bentar. Bocil, iya bentar ya. Iya bentar, Mak. Kayak cemburu kayaknya. Ini memang pertama saya tanya Pak Riza ya, kalau animasi itu memang kalau fungsinya PPT itu kan untuk mengarahkan dan membuat anak fokus ke pembelajaran ya. Jadi sebaiknya jangan ini ya, jangan diganggu dengan hal-hal yang di luar pembelajaran kita. Jadi walaupun mau menambahkan gambar, animasi ya itu yang tadi yang disarankan Pak Riza tadi itu buat kita bersama juga. Kadang-kadang kita kan ini juga ya, pengen lah gitu bikin ya lucu atau apa, tapi sebaiknya yang ada kaitannya dengan pembelajaran kita gitu. Dan yang kedua, kalau penyebutan ilmuwan ini saja sih saya pernah dosen saya bilang ya, kalau kita belajar tentang sejarah yang terkait dengan ilmuwan yang sudah mendahului kita itu, dia pernah bicara itu dosen saya itu bilang gini, ini sekarang ini arwah Thomson, Rutherford segala macam nih lihat kita nih, jadi kita rada-rada apa ya. Jadi ini aja sih kita menghormati dia, mungkin sebutannya ya mungkin ya seperti inilah. Seperti kita menyebutkan yang kita hormati lah gitu ya. Walaupun sebenarnya ini tergantung ini juga sih kebiasaan di tempat kita gitu ya. Mungkin ada keberagaman cara menyampaikan seseorang gitu ya. Kalau di tempat saya biasanya misalnya beliau gitu, nah di tempat lain karena biasa saja gitu, seperti itu. Jadi ini aja sih sebiasanya di kebiasaan kita gitu ya, menyesuaikan saja. Coba ini ya. Yang lain silahkan. Halo, maaf Bu. Pak Mas Solodin silakan. Kalau menurut saya mengenai gambar itu ya, mengenai gambar Bu Dewi menayangkan tidak ada hubungannya. Kalau yang saya rasakan ya, itu sebetulnya gambar itu berfungsi mencuri perhatian anak ya. Ketika anak ini kalau ada sesuatu yang gambar yang menarik itu meskipun tidak berkaitan, jadi anaknya fokus gitu ke media itu gitu ya. Meskipun memang itu di luar apa ya, di luar materi. Tapi ketika ada hal yang menarik, mungkin untuk menarik anak ketika fokusnya ke depan, jadi asalnya tidak ke depan, jadi anak bisa ke depan gitu ya. Mungkin itu pendapat saya ya, nggak tahu ya. Mungkin beda-beda sih itu pemahamannya ya mengenai tampilan ada kaitannya dengan materi atau tidak. Kemudian itu yang itu sama tadi halnya sama Pak Riza mengenai Thomson ya, kalau bahasa apa permukaan atom kan kalau menurut Kismis mah ini ya kalau si muatan itu tersebar tidak tentu, bukan di permukaan, atau kalau yang saya baca yang pahami itu si elektron itu tersebar di tempat yang tidak tentu bagaikan roti kismis, di mana kismis tersebut tersebar yang tidak tentu. Jadi ada yang di permukaan, ada yang di dalam gitu. Mungkin ya itu pemahaman saya. Jadi kata-kata permukaan sama tadi kata Pak Riza seperti ada di permukaannya saja si elektron itu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih Pak Mas Lodin ya. Jadi ini ya itu kan kalau masalah gambar, kalau saya ini ya, kalau saya lebih itu kan inilah tergantung niat ya. Saya dengan Pak Riza, kalau saya pengennya maunya seperti ini. Nah ini kalau Bu Dewi sama Pak Ahmad mungkin
inilah, satu pemikiran gitu ya. Kalau saya mungkin sama dengan Pak Riza, tapi ini kebebasan kita aja lah, yang penting pembelajaran kita itu jalan lah, yang kalau saya sih khawatirnya gini, khawatirnya anak itu lebih ingat gambar animasinya daripada pembelajaran kita, jadi bersaing perhatian kalau saya sih. Tapi itu sebenarnya kan seni masing-masing lah, kalau mengajar sama bikin selera masing-masing gitu. Dan niat kita pastilah untuk kebaikan anak-anak semuanya. Ya ini aja Pak, tergantung selera lah. Dan ini ya roti kismis itu ini ya, memang sih yang jelas itu tadi Thomson itu dia tidak menentukan di mana lokasi elektron itu, tidak seperti Bohr ya. Kalau Bohr dia ada lintasannya teratur letaknya. Kalau ini memang ya seperti roti kismis. Roti kismis itu kan, kismis itu ada yang di dalam, ada yang di permukaan roti, kan diaduk aja waktu membuatnya ya. Siapa sih suka bikin roti kismis? Nah, ya itu. Malah kalau di Indonesia dikatakan, nah di Indonesia lagi yang lebih parah itu seperti onde-onde apa namanya itu? Wijen. Wijen itu wijen itu kan seperti onde-onde. Nah, onde-onde itu kan wijennya cuma di permukaan. Nah, jadi itu udah ini lagi sih. Beda lagi, Bu. Ya. Kalau ketemu manuskrip aslinya itu kan dia buat di dalam jurnal ya. Kalau ketemu manuskripnya mungkin kita bisa melihat seperti apa sih Thomson itu menggambarkan atom menurut dia. Jelas karena munculnya model atom Thomson ini karena dia ini memperhatikan bahwa benda-benda itu bisa ada yang bisa mengantarkan arus listrik, berarti kan ada elektron. Nah, sementara dia netral, tadi katakan bahwa dia bola muatan positif yang elektron gitu ya. Dia diterjemahkan sama orang Indonesia menjadi roti kismis gitu ya. Kemudian ada lagi yang menerjemahkan menjadi ini kalau bahasa Inggris kan plum pudding gitu ya Pak Riza ya. Nah di orang Indonesia katakan roti kismis, dan ada yang mengatakan seperti onde-onde. Nah ini lagi nih. Nanti kalau ada Thomson dia bilang perasaan saya nggak bilang seperti itu. Karena ini kita bahasa Indonesia itu ada ini ya, karena bahasa Inggris itu kan bentukannya ada akar-akar kata itu yang tidak bisa diterjemahkan gitu ya. Silahkan nanti diinikan seperti saran Pak Riza gitu ya. Sekarang kan sebenarnya manuskrip lama itu sudah mulai ada yang muncul diteliti lagi. Sampai saya pernah ketemu jurnal yang membahas tentang percobaan Jabir Ibnu Hayyan. Ibnu Hayyan itu kan udah lama sekali gitu ya, ilmuwan yang sudah lama sekali yang yang saya ketemu itu artikelnya ditulis di Journal Chemical of Education waktu saya S1 ketemu gitu tentang penelitian Jabir Ibnu Hayyan itu, padahal sudah lama sekali dia. Nama Inggrisnya saya lupa gitu ya. Itu sudah, padahal dia mungkin seumuran Dalton gitu. Bisa jadi itu. Nanti mungkin kalau suka berselancar di internet cari informasi, silahkan cari, supaya tahu ketemu lah manuskrip dari Thomson atau manuskrip orang yang menulis lagi tentang model atom Thomson ini. Tapi kalau sekarang orang justru debatable sih mempelajari atom-atom sebelum mekanika kuantum gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada yang menyarankan tidak usah dipelajari lagi katanya. Tapi sebenarnya ini bukan sekedar pengetahuan ya, tapi ini sebenarnya juga menekankan sikap bahwa kita itu menghargai pendapat orang lain, dan ilmu itu bersifat bersifat tidak bisa digantikan dengan ilmu yang baru gitu. Jadi kita jangan terlalu jangan cuma mendengarkan pendapat kita sendiri. Sebenarnya nilainya yang banyak di teori atom ini, dan sebenarnya teori atom ini kalau kita perhatikan itu tidak ada kelemahan dan kekurangannya ya, karena itu sebenarnya berkembang sesuai dengan dengan teknologi yang ada waktu itu. Karena kenapa Thomson seperti ini ya, tidak ada teknologi
yang bisa menjelaskan atom yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, mekanika kuantum pun itu kan tidak dengan teknologi, tapi dengan perhitungan karena sudah ditemukan komputer ya, itu dihitung dengan komputer, maka muncullah tingkat-tingkat energi dan muncullah model atom mekanika kuantum. Nah, di saat alat itu semakin bagus, itu kita bisa bisa mengungkapkan apa di atom yang sebenarnya. Nah, kalau seandainya nanti ada lagi ilmuwan yang meneliti atom ini, bisa jadi mekanika kuantum ini gugur gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena atom itu tidak bisa dilihat, orang cuma melihat gejala-gejalanya saja gitu ya. Nah, jadi itu yang kimia itu seperti itu ya, dia sesuatu yang tidak terlihat dia bisa meyakini berdasarkan gejala-gejala yang muncul. Nah, Thomson kan cuma gejala aja yang dia lihat. Dalton juga, Rutherford baru ada percobaan. Nah, waktu itu dia sudah melihat, tapi belum terlihat yang sebenarnya karena teknologi itu baru sampai di sana gitu ya. Kalau mekanika kuantum itu kalau tidak salah itu itu adalah model atom yang dikembangkan dengan pendekatan matematika gitu. Itu ahli matematika dan ahli fisika yang menghitungnya dengan kalau sudah ditemukan komputer ya dihitung secara komputer gitu ya. Nanti ke depannya saya nggak tahu, mungkin anak didik kita yang di Indonesia ini yang menemukan, mudah-mudahan lah seperti apa atom berikutnya kita nggak tahu juga. Nilainya banyak yang itu, nilai itu yang harus kita tanamkan, nilai sikap ilmiah itu ya. Itu ya Bapak Ibu yang lain silahkan. Kalau tidak salah Bu Dewi ini project base ya. Problem Bu. Base yang ini ya, project base-nya pertemuan kedua. Enggak ada project Bu, problem semua Bu. Jadi project. Oh ya, takut ini ya, takut waktunya nggak cukup ya. Iya Bu. Yang lain silahkan. Pak Sony udah bisa berkomentar. Nah, sepertinya ada kesibukan yang lain ya. Oh ya Bapak Ibu, itu saja mungkin ini Bu Dewi yang terakhir ya. Yang terakhir teaching-nya, dan mudah-mudahan pengalaman kita hari ini kita ambil yang baiknya untuk kita terapkan di PPL, dan yang kurang baiknya kita perbaiki di PPL, dan buat besok Sabtu Minggu tolong persiapkan untuk komprehensif, dan tolong tadi ada pesan silakan dibaca di grup ya. Coba di grup itu ini sih, coba di grup apa di mana tadi saya baca, grup mana ya? Bentar. Tadi ada pesan buat Bapak Ibu. Ya ini mahasiswa PPG diminta untuk mengunggah salah satu rencana aksi di bagian uji komprehensif, kemudian